Cahaya itu bukan seperti cahaya senter, tapi seperti api obor. Lantas mereka pun berteriak, mungkin saja itu pendaki atau warga setempat. Tapi tidak ada yang menyahuti teriakan mereka. Cahaya api itu kemudian mendekat, dan semakin lama semakin mendekat. Kali ini gue bakal menceritakan sebuah kisah dari Agus saat mendaki ke Gunung Ciremai pada tahun 2007 silam. Saat itu Agus berencana untuk mendaki ke Gunung Ciremai bersama dengan teman sekelasnya di SMA. Sebut saja namanya Angga, Yoska, Deli, dan Nia. Mereka memilih Gunung Ciremai karena lokasi rumah yang berada persis di kaki gunung tersebut. Mereka merencanakan untuk mendaki di akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Singkat cerita, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Agus menelpon keempat temannya itu, tapi ternyata Angga, Yoska, dan Deli tiba-tiba membatalkan acara tersebut dengan berbagai macam alasan. Alhasil, mereka hanya berdua, yaitu Agus dan Nia. Agus sempat kesal dengan ketiga temannya itu, tapi ya sudahlah, mereka pun berangkat. Mereka berangkat dari rumah ke base camp Linggarjati sekitar pukul 2 siang, dan 15 menit kemudian mereka tiba di base camp gunung itu. Di sana mereka izin ke warga karena kala itu Gunung Ciremai belum menjadi taman nasional. Mereka hanya izin ke warga setempat, dan itu pun banyak yang mengenal Agus. Agus berangkat dengan perlengkapan seadanya, sedangkan Nia penuh dengan persiapan. Mereka memulai perjalanan sekitar pukul 3 sore. Pos demi pos pun mereka lalui. Perjalanan masih sangat enjoy dirasakannya. Sekitar pukul 7 malam, mereka tiba di pos Kondang Amis. Kala itu Agus agak khawatir dengan Nia karena ini adalah pendakian perdananya. Selama di perjalanan dari base camp ke pos Kondang Amis, mereka hanya berdua, tidak ada rombongan lain yang hendak naik ataupun turun. Setelah beristirahat cukup lama di pos itu, mereka mulai lanjut berjalan. Karena gelap, Agus sempat bingung dengan jalur yang ia lewati. Tapi mereka terus berjalan tanpa henti, juga sambil menggerutu dalam hatinya lantaran teman-teman yang lainnya tidak jadi ikut. Malam pun semakin larut. Tanpa sadar, Agus berada di antara pohon yang kira-kira sudah ratusan tahun umurnya. Dan trek pun berubah menjadi tertutup dengan lebatnya rumput-rumput. Ini beneran jalurnya, Gus? Iya bener. Lantas Agus pun menghentikan langkahnya sambil berpikir. Kemudian ia melihat ada jalur setapak di ujung jalan sana. Lalu mereka pun berjalan mengikuti jalur setapak tersebut. Tapi lagi-lagi mereka menjumpai semak belukar di ujungnya. Kala itu Agus melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya Agus dan Nia kembali berhenti dan memutuskan untuk menunaikan sholat Isya. Setelah sholat, Agus dan Nia kembali berjalan. Mereka mengambil arah agak melipir ke kanan, kemudian menyusuri hutan yang lebat dalam larutnya malam. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat cahaya. Cahaya itu bukan seperti cahaya senter, tapi seperti api obor. Lantas mereka pun berteriak, mungkin saja itu pendaki atau warga setempat. Tapi tidak ada yang menyahuti teriakan mereka. Cahaya api itu kemudian mendekat, dan semakin lama semakin mendekat, tapi tiba-tiba menghilang. Saat itu mereka hanya terdiam dan hanya saling menatap. 30 menit berdiam diri, mereka pun melanjutkan perjalanan. Langkah demi langkah mereka pijakan, dengan harapan mereka bisa menemukan jalur yang sebenarnya. 2 jam berjalan, akhirnya mereka mendengar suara orang-orang yang sedang mengobrol. Lantas Agus pun langsung berteriak, Mang, hei, iya,
Dan benar saja, itu adalah rombongan pendaki yang hendak naik. Dengan mendengarkan arah dari suara rombongan tersebut, Agus dan Nia berhasil keluar dari hutan lebat itu. Melihat Agus dan Nia keluar dari sisi jalur, rombongan pendaki itu kaget. Masya Allah, halo Mang, ini beneran orang kan ya? Iya Mang, masa setan? Akhirnya mereka pun bergabung melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka tiba di pos Bapak Tere. Di sana, Agus dan Nia sudah sangat lelah. Mereka tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka pun berpisah dengan rombongan tersebut. Rombongan itu melanjutkan perjalanan ke pos Batu Lingga, sementara Agus dan Nia bermalam di pos tersebut. Mereka tidur di tempat seadanya, beralaskan tanah dan daun kering, tanpa tenda atau flysheet. Mereka merebahkan badan di sana. Ketika baru memejamkan mata, Agus merasa seperti ada yang memperhatikannya dari atas pohon. Sesekali Agus menyenteri pohon tersebut, tapi tidak ada apa-apa. Sampai kemudian mereka pun terlelap. Singkat cerita, pagi pun tiba. Karena Agus hanya menggunakan kaos tanpa jaket, badan Agus semuanya mati rasa. Agus langsung berjalan menuju cahaya matahari untuk menghangatkan badannya. Setelah itu, mereka memasak dengan logistik seadanya. Sekitar pukul 7:30 pagi, mereka lanjut berjalan. Mereka terus bergerak menuju puncak. Pos Batu Lingga pun mereka lalui, sampai akhirnya mereka tiba di pos Sangga Buana. Di sana mereka memutuskan untuk kembali beristirahat. Saat sedang beristirahat, Nia melihat dengan samar-samar sosok wanita tua dari kejauhan. Tapi ketika ia memfokuskan pandangannya, sosok itu menghilang. Lantas Nia pun langsung mengajak Agus untuk melanjutkan perjalanan. Menuju Sangga Buana 2, trek bebatu dan semakin curam. Ketika Agus mau melangkahkan kakinya, tiba-tiba kaki kanannya terkunci, tidak bisa dilipat, dan lututnya pun membiru, seperti terkena pukulan. Saat itu Agus kaget karena ia tidak terjatuh atau terpeleset, yang menyebabkan lututnya membiru. Karena tidak enak dengan Nia, Agus memaksakan diri untuk berjalan sambil menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya Agus pun terjatuh. Nia pun segera mencari bantuan, tapi pada saat itu tidak ada orang satupun yang melintas di area tersebut. Akhirnya Agus memaksa untuk kembali turun ke pos Batu Lingga dan beristirahat di sana sambil menunggu pendaki lainnya. Akhirnya selang beberapa menit kemudian muncul 2 orang pendaki yang turun dari arah puncak. Ani pun langsung meminta bantuan kepada mereka perihal kondisi Agus. Mang, boleh minta tolong hubungi ranger? Ini temanku sudah nggak kuat. Iya, saya akan turun ke bawah untuk meminta bantuan ya. Ini kamu ikut aja sekalian turun. Nggak apa-apa, gue sendiri di sini. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Agus di pos tersebut sendirian. Sambil menunggu, Agus memaksa untuk berjalan turun dengan terpincang-pincang. Ia terus berjalan turun sambil menangis karena tak kuat untuk menahan sakit. 1 jam berjalan dengan kaki terpincang-pincang, Agus mulai kehilangan tenaga dan tiba-tiba dia pingsan. Singkat cerita, ranger pun tiba dan langsung membawa Agus yang dalam keadaan pingsan. Ranger itu membawa ke base camp. Sesampainya di base camp, Agus diobati. Dan menurut orang pintar atau kuncen di sana, kaki Agus terlilit ular tapi secara goib. Kemudian kuncen itu menyembuhkan Agus dan kaki Agus pun kembali normal. Sekian cerita Agus dan Nia saat mendaki ke Gunung Ciremai sekitar tahun 2007 silam.
Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan sampai jumpa di chemistry selanjutnya. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Salam permistisan duniawi. Salam Lestari.